Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, satu program yang secara khusus membahas hasil pengkajian dan penelitian atau Tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh para dosen UK Maranatha. Dan kita kali ini akan membahas satu topik yang menarik tentang kaitannya dengan seni rupa. Dan kita akan mengawali dengan doa dan saya akan memimpin dalam doa. Bapa yang maha baik, sumber segala rahmat, dan yang dengan penuh hikmat mengaruniakan kepada setiap umat yang mencari kebenaran. Karena itu ilmu pengetahuan terjadi karena Engkau meletakkan, memeteraikan dalam hati insan manusia mencari kebenaran. Kebenaran sesuai dengan bidang atau disiplin ilmu masing-masing. Karena itu kami ingin Bapak terus belajar dan ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar itu menjadi berkat dan membawa kesejahteraan yang komprehensif di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Bapak, kami serahkan percakapan dalam program inspirasi ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, kita bersama seorang narasumber, yaitu Ibu Josephine Sriningsih. Ya. Nah, kita akan perkenalan lebih dahulu Bu Josephine Sriningsih. Ya. Dari namanya saya sudah bisa menduga ini ya. Asal daerah, tapi saya ingin Ibu memperkenalkan diri. Silakan Bu Josephine. Halo semuanya, sahabat akademisi Maranatha semua di sini. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya Josephine Sriningsih. Saya di sini sebagai dosen sekaligus kaprodi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, khususnya Fashion Design di Maranatha. Saya bekerja di Maranatha sudah cukup lama sebenarnya, dari 2011 sebagai dosen LB dan dari tahun 2016 sebagai dosen tetap. Lalu asal saya, karena tadi sempat disinggung, jadi saya buka sedikit. Asal saya sebenarnya lahir dan besar di Jakarta, namun kakek nenek saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya dari Solo, sehingga nama saya ada Sriningsih di belakangnya. Ya, seperti itu. Lalu saya di sini aktif sebagai periset dan juga pengajar, khususnya di bidang fashion, namun fashion yang lebih mengangkat tradisi-tradisi di Indonesia dan peluang-peluangnya ke depan untuk dikembangkan sebagai produk bagi masyarakat urban. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Josephine. Tadi belum dilanjutkan, studinya Ibu di mana itu Oh ya? iya, studi saya ya. Kalau studi saya telah menyelesaikan program sarjana, S1 saya di bidang kriya tekstil di ITB. Lalu untuk S2 saya masih di kampus yang sama, namun saya sempat ambil sandwich ITB dan juga Universitas Kasetsart University di Bangkok, Thailand. Dan jurusan S1-nya kriya tekstil, jurusan S2-nya fashion design. Oke. Ya. Kalau S3 belum. Ya. Doakan sebentar lagi. Oh harus, karena Maranatha mewajibkan semua dosennya Iya, harus amin. S3. Dan kita melihat memang perkembangannya Maranatha luar biasa. Ya. Iya, betul. Jadi bukan hanya untuk mengambil doktor, tetapi yang doktor harus mengambil untuk menjadi guru besar. Iya, Begitu, betul. ya. Nah, kami doakan supaya Ibu menjadi Amin, guru terima besar kasih. ya bidang seni rupa di fashion ya Bu ya. Iya, amin. Nah Ibu Josephine, saya membaca ya ini satu kajian dari hasil jurnal Ibu ya. Kalau boleh saya tahu jurnal ini diterbitkan kapan ya Bu ya? Dan Ya. di lingkup apa ya jurnal itu diterbitkan ya? Oke. Jadi jurnal ini diterbitkan, ini jurnal yang paling terakhir, diterbitkan akhir tahun 2023, tepatnya di bulan November, akhir November menjelang Desember, di jurnal Arena Tekstil milik Kementerian Perindustrian Indonesia dengan akreditasi Indonesia peringkat Sinta 2. Sinta 2 ya? Iya, Sinta 2. Baik. Baik Bu, dan Ibu membuat satu kajian tentang kajian morfologi estetik busana. Iya, betul. Urban dengan ciri visual khas Tenun Sumba. Iya, Ya, betul. saya sudah tahu bahwa tampaknya Ibu ini memang suka dengan segi seni lah, seni estetik gitu ya. Karena itu pun ngambilnya bidang fashion ya Bu ya. Iya, betul. Nah Bu, Bu Josephine,
siapa tahu nanti dari pendengar ini ya, para sahabat Maranatha ini ada yang tergerak. Kalau gitu nanti anak saya tak sekolahkan di Fakultas Seni Rupa dan Wah, Desain kan, gitu kan? boleh Nah, banget. ini sudah ada dosennya ini, jadi sudah kenalan nanti kan. Bu, Iya. jadi boleh disampaikan apa yang menjadi latar belakang pemilihan penelitian Ibu Josephine terhadap tenun kain Sumba. Nah, kan Ibu kan bilang latar belakangnya kan orang Jawa tadi. Iya, Oh, bukan apa Sumba sebenarnya. neneknya kan dari Solo kan gitu kan. Iya, betul. Nah, kenapa Ibu kok pilih kain Sumba ini? Iya. Jadi sebenarnya ceritanya, lumayan ada faktor pribadi juga ya, Pak Pendeta di sini. Jadi waktu itu setelah saya lulus dari program, master saya, lalu saya sempat pengen tahu nih explore tentang Indonesia bagian timur itu dan tengah tuh seperti apa. Jadi waktu S1 sampai sekarang pun saya sedikit sekali membahas tentang kebudayaan-kebudayaan di Pulau Jawa. Baru 2 tahun terakhir ini saya membahas tentang batik. Sebelum-sebelumnya saya mengeksplor tentang wilayah Indonesia seperti Sulawesi, waktu saya S1, lalu S2 saya pindah ke Kalimantan, lalu saya tertarik untuk waktu itu mengambil S3 dengan wilayah NTT, begitu. Jadi sempat sudah hampir mau S3 waktu itu sebenarnya, Aduh. tapi dipospon karena COVID Oh iya, waktu iya. itu. Berarti masih Iya, 2020-an ya Bu ya? COVID kan? 2019 akhir Oh begitu. iya, iya betul Iya, ya. Nggak jadi saya lama lagi. sudah mengontak profesor juga di luar, lalu sudah saling tektokan topiknya segala macam. Tapi sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mengambil itu, saya mulai meriset ini dari tahun 2016 sebenarnya kalau untuk NTT Hmm. dengan berbagai wilayah, ada Safu, lalu kemudian Sumba dan juga Flores. Nah, itu ada beberapa pulau di sana dan kebetulan saya terlibat dengan program dari LSM Internasional yaitu HIVOS yang berpusatnya di Belanda. Lalu di sana mereka meminta saya untuk menjadi apa ya, semacam konsultan di bidang seni rupanya atau di bidang estetiknya gitu. Dan saya harus bertemu dengan para penenun, lalu juga selain tenun, apalagi sih produk-produk yang berpotensi untuk dihasilkan ke depannya gitu. Namun waktu itu baru pertama saya ke sana dan saya langsung melihat tenun mereka bagus banget ya gitu sepanjang saya dan kebetulan saya waktu itu juga mengajar di ITB apa ya mata kuliahnya tenun. Memang ada mata Hmm. kuliah Oh tenun, ada ya. ada mata kuliah tenun di sana untuk program studi kriya tekstil. Lalu ketika saya visit ke sana, saya bertanya-tanya kenapa dengan hasil produk sebagus ini, tapi kalau dilihat dari kesejahteraan sosial masyarakatnya, mereka itu nomor 2 terbelakang di Indonesia setelah Papua gitu untuk Terbelakang ya. wilayah NTT. Jadi sedih sekali gitu ketika ke sana masih jarang ada sekolah, masih jarang ada rumah sakit, masih jarang ada universitas apalagi. Apalagi ya. Sedikit sekali. Mungkin ada 1-2 dan mereka harus ke Bali atau harus ke Kupang untuk sekolah gitu. Lalu saya coba gitu karena saya bidang fashion, salah satu cara yang cukup cepat untuk mempopulerkan produk itu adalah mengangkatnya menjadi produk yang bisa diakses dengan mudah ke masyarakat. Sehingga itu mendorong saya untuk mencoba mengambil objek-objek yang kurang terlihat lah di sekitar saya gitu ya. Mungkin mereka lebih familiar dengan batik gitu. Sedangkan tenun ini jarang sekali yang mungkin karena mahal dan jauh dalam pemikiran masyarakat saat ini begitu. Dan itu yang men-trigger saya untuk membahas tenun Sumba Iya. begitu. Ya Bu, itu satu apa ya? Ibu mau menulis ini ada sebuah eh, ya rasa kagum akan karyanya, tapi ada keprihatinan. Tapi kenapa Iya, taraf kehidupan masyarakat tidak bisa mengikuti gitu ya? Gitu. Nah Ibu, sampai saat ini kalau saya baca dari jurnalnya Ibu, tradisi di Sumba itu tetap terjaga ya tradisinya ya. iya betul. Di antaranya upacara pemakaman kubur batu dan pasolah. Iya, Ya, pasola kalau saya pahami itu artinya festival perang dengan mengendarai kuda, ya, yang juga menampilkan dalam festival itu
Iya, tenunnya gitu ya, tenun adatnya. Sumba. Nah, Ibu bagaimana itu tentang supaya kita ngerti itu kubur batu itu apa ya? Iya, iya, Nah, iya. karena mungkin di Jawa apalagi itu enggak terlalu kenal apa itu kubur batu gitu Iya, ya. iya betul. Atau mungkin kalau di Toraja mungkin kenal ya Bu Iya, ya. Toraja Nah, ada, tapi pemakamannya di atas ya di kalau atas. Toraja. Saya pernah ke Toraja itu Harus. pemakamannya Iya, kayak kubur batu gitu. Nah, iya, Ibu itu di silakan itu atas. ada Pasola itu gimana itu? Kaitannya Oke. dengan tenun Sunda, Jadi Sumba kalau itu. di Sumba itu ternyata tenun itu mengakar menjadi sebuah filosofi kehidupan. Sebagai seperti tenun, misalkan kebetulan ini bukan tenun Sumba, tapi tenun dari Palue. Jadi saya baru mendapat hadiah dari teman saya researcher di Palue, tapi lokasinya dekat dengan Sumba. Jadi kurang lebih dalam tenun itu ada yang namanya benang ya. Jadi selembar kain tenun bisa dibentuk dari sehelai benang yang kemudian dirangkai Satu oleh para satu helai ibu. benang maksudnya apa? Iya, jadi ada prosesnya. Ketika itu dari kapas, kemudian dipintal menjadi benang. Heeh. Kemudian benang itu disusun berangkai begitu menjadi lusi dan pakan. Lusi itu untuk bidang yang vertikal, kemudian pakan yang horizontal. Nah, lalu kemudian itu ditenun satu satu benang satu-satu Oh, sehingga dia menjadi kain, selembar kain. Nah, filosofi dari benang ini yang kemudian menjadi juga akar dari kebudayaan di Sumba. Seperti yang pertama itu adalah marapu ya, untuk kepercayaan mereka, yaitu yang mendasari kehidupan mereka di sana. Jadi benang itu artinya mengikat antara yang hidup dan yang mati di sana. Jadi hmm, kehidupan yang di sini, itu kematian yang di terhubung, alam yang berbeda itu terhubung oleh terhubung. benang. Jadi benang itu sebagai simbol, simbol penghubung Oh, itu tadi. Dan sebenarnya untuk mereka kehidupan yang di dunia ini itu hanya sementara. mm. Mungkin sama ya seperti kita sebenarnya ya di Sebagai agama. kekristenan juga Iya, berpikir begitu seperti ya. itu juga gitu. Jadi kehidupan setelah kematian di dunia ini itu jauh lebih penting gitu. Hmm. Sehingga banyak seperti misalkan upacara-upacara seperti kubur batu, pasola itu melambangkan kalau kubur batu itu biasanya untuk raja-raja, bukan orang biasa saja. Nah, dalam upacara kubur batu itu sang raja bisa dikubur kalau zaman dulu bisa bersama istrinya dan kuda-kudanya. Karena itu yang akan menemani dia atau kehidupan setelahnya. Ke akhirat gitu Ya, ya. akhirat itu. Bersama juga budak-budaknya. Oh, budaknya juga. Ya, Berarti dibunuh dong. budak-budaknya juga. Itu saya kurang tahu gimana proses. Iya kan Karena begitu. saya nggak pernah lihat. Tapi kalau kubur batunya sekarang tidak. Tidak bersama orang. Tapi mungkin ada kuda juga yang masuk ke sana. Jadi kuda itu simbol penjelajahan, transportasi dari dunia ini ke dunia yang lain. Dan itu dikendarai dalam upacara pasola. Gitu. Jadi dalam upacara pasola, semua bapak atau pria dewasa mengendarai pasola dan mereka seperti melakukan atraksi olahraga lempar seperti lembing seperti itu. Yang kemudian mereka lempar dan saling tangkap dan saling lempar. Artinya Nah, lebih dilempar, iya, tangkap tapi ada gitu ya. yang tangkap seperti itu. Nah, itu melambangkan kesuburan tanah sebelum tanam, sebelum musim tanam tiba. Nah, kalau upacara pasola, kalau yang saya dengar dan saya baca juga, dulunya itu mereka sampai harus bertarung darah seperti itu. Jadi harus ada korban. Tapi tidak apakah sampai meninggal atau tidak itu belum tahu juga. Tapi intinya harus mengorbankan darah di situ. Karena darah itu simbol pengorbanan dan juga agar si darah itu bisa memberikan kehidupan bagi tanah yang akan mereka tanam. Gitu. Jadi maksudnya ini Pasola ini yang bertarung ini siapa? Iya, Siapa bertarung dengan siapa? ini antar mungkin ada timnya ya di dalamnya. Kan banyak nih yang berkuda. Nah, Hmm. mungkin mereka ada tim dan kemudian mereka bisa bertarung seperti itu. Tapi itu hanya sebuah simbol sebenarnya, simbol tentang upacara sebelum mereka melaksanakan musim tanam, agar mereka musim tanamnya bisa bagus begitu. Jadi maksudnya tanahnya supaya subur, Iya, seperti itu. hasilnya itu bisa berlipat kali Iya, ganda itu dari begitu yang ya. saya baca dari buku Pater Robert Ramone dari CSSR di Sumba Barat dan juga ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Sumba di sana. Apakah
pemikiran filosofis itu terjadi karena tanah di sana itu kurang subur. Nah, kalau itu saya kurang tahu. Itu Sampai sepertinya saya lebih berpikir ke, ya, ada satu iya, berpikir yang sifatnya ada unsur mistik, magis gitu kan. Tanah kalau menjadi subur itu kalau darah tertumpah. kalau dari yang saya baca sebenarnya bukan terkait dengan tanahnya, tapi memang kepercayaan ada pengaruh dari kepercayaan animisme, seperti Hmm, pemujaan terhadap batu besar, seperti itu. Itu peninggalan dari animisme kalau kalau yang saya baca. Kalau terkait dengan kesuburan tanah itu lebih ke pembagian suku atau karakter visual untuk kain tenunnya sendiri di Sumba. Seperti kalau kain tenun di Sumba Barat itu lebih polos dan hmm, coraknya lebih repetitif dan lebih rapih pengulangannya. yang barat ya. Iya, motifnya kecil-kecil, lalu kemudian Hmm, coraknya lebih geometris, seperti itu, cukup hmm, banyak berulang. Sedangkan kalau di Sumba Timur, sama-sama repetitif, tapi lebih ke seimbang antara kiri dan kanan, dan juga dia coraknya lebih besar-besar dan lebih beragam warna. Awalnya, hmm. kalau sekarang semuanya beragam warna karena benang-benang warna-warni sudah Banyak ya. murah ya di sana, udah bisa dapat gampang gitu karena banyak pedagang. Tapi kalau zaman dulu mereka harus pencelupan dengan warna alam dan sebagainya Hmm, sehingga hmm. lebih sulit. Nah ini yang justru saya mau tanyakan itu Bu ya. Jadi kan ciri khas visual tenun Sumba itu kan terbagi antara Sumba Timur dan Sumba Barat ya Ibu Iya, ceritakan. Itu dipengaruhi oleh yang saya tangkap itu ya karakter ekologinya, iya betul. Karakter ya, ekologinya. ekologi Pulau Sumba itu. Nah, Iya, justru ini pertanyaan saya itu gimana Ibu yang lihat dalam kaitan dengan karakter ekologi Pulau Sumba itu apa? Lalu iya, berpengaruh kepada apa ya seninya yang dibangun. iya. Bagaimana itu? Jadi dalam teori antropologi dan juga seni sebenarnya ada pakar dari namanya Leslie White. Dia itu antropologi lingkungan, di mana lingkungan itu akan memiliki peran dalam proses kreasi manusia dalam penciptaan visual. Gitu. Jadi lingkungan sebagai sumber hidup manusia kemudian bisa berpengaruh. Nah, contohnya di Sumba sendiri itu karakter ekologinya terbagi menjadi dua, Sumba Barat dan Sumba Timur. Sumba Barat yang lebih subur dan Sumba Timur yang cenderung lebih kering dan berupa padang sabana ya. Nah, kalau di Sumba Barat lebih subur karena musim hujannya lebih lama, seperti itu. Dan mereka lebih Hmm. dampaknya lebih banyak hasil ladang, hasil bumi, seperti itu lebih gampang. Lalu juga aktivitas mereka jadi banyak ya di Hmm. sana gitu. Waktu menenun itu hanya di waktu-waktu luang saja gitu. Jadi Hmm. mereka selain itu mereka mengurus ladang, mengurus ternak begitu. Nah, sedangkan di Sumba Timur itu karakter tanahnya lebih kering, Hmm. lebih tandus, sulit mendapatkan air, sulit sekali mendapatkan air bersih di sana, dan berdampak pada musim tanam yang sangat singkat, hanya 3 atau 4 bulan gitu untuk Hmm. musim tanamnya sendiri. Sehingga di luar itu mereka harus mengandalkan hal-hal lain untuk bertahan hidup, Apa itu misalnya? seperti misalkan menenun. Oh, Begitu. supaya dari sana Iya, mendapatkan dari penghasilan. sana mereka bisa ada pendapatan dan Tapi kan saya penghasilan. bingung, Bu. Yang membeli siapa? Nah, yang membeli, kalau riset saya itu saya membaca dari mulai adanya pengaruh tourism di Sumba sendiri. Waktu, tapi kan baru-baru ini, tapi zaman dahulu kan Zaman dahulu belum ada belum kain, ada belum ada belum ada turisme. kain, Ya, turisme kan juga belum 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 terlalu. ada. Nah, iya. Jadi mungkin mereka, saya nggak tahu kalau itu bukan wilayah si riset saya juga ya sebenarnya. Saya takut takut salah menjawab gitu. Tapi kalau tenun dan kain sendiri di Sumba itu mungkin umurnya baru sekitar 200 mungkin ya, 200 tahun. Bahkan sebelumnya itu mereka mungkin berbusana itu tidak seperti yang kita lihat sekarang ya. Karena kan kain kain tenun itu datang itu dari India. Seperti itu dan itu melalui Jawa, kerajaan Majapahit dan segala macam baru nanti sampai di Sumba dengan pelayaran yang panjang gitu. Nah, sehingga untuk menenun itu salah satu kebudayaan yang
menurut saya baru, tapi itu masih kontradiktif dengan beberapa antropolog. Nah, di sini saya bukan antropolog, jadi saya tidak ingin terjebak gitu sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu lebih cocok dijawab oleh antropolog Sumba sebenarnya. Cuma sebagai fashion designer, saya harus membaca riset-riset tersebut. Nah, kalau untuk corak, mereka memang ada sumber yang mengatakan kalau untuk corak, mereka mendapatkan itu dari India, seperti misalkan patola, itu dari kain-kain sutra India dan juga dari kain-kain tenun India. Oh, tadi idenya Iya, dari sana ya, Bu ya. dari Berarti India. bukan Dan khas itu ya? kemudian khas, semua yang ada di Indonesia itu tidak original dari Indonesia, actually. Oh, Semuanya ada pengaruh dari dari luar. luar lalu Ya, lalu kemudian dikemas, diramu kembali. dengan karakter ekologi Indonesia dan Hmm. berkembang menjadi sesuatu yang khas Indonesia setelah berapa ratus tahun. Begitu. Tapi pada awalnya, kalau untuk kesenian yang kita lihat sekarang, itu belum bisa dikatakan Indonesia, karena Indonesia sendiri juga sebuah negara yang baru. Sebelumnya mungkin belum ada kata Indonesia, mungkin lebih ke Nusantara ya. Dan Nusantara sendiri tidak menginkludkan Papua di dalamnya. Ya. Nah, lalu balik lagi ke Sumba, jadi kemana-mana. Ya, balik lagi ke Sumba. Kenapa kemudian wilayah timur itu lebih beragam coraknya dan Sumba Barat itu lebih repetitif? Itu juga karena Sumba Barat dan Sumba Timur itu beda kedatangan pengaruh budaya. Jadi kalau Sumba Timur ada pengaruh tidak hanya dari barat, tapi juga dari laut-laut di sekitar wilayah timur. Sedangkan kalau barat pengaruhnya lebih ke NTB, ke Lombok, ya. Dan itu banyak pengaruh-pengaruh dari Kesultanan Islam seperti itu juga memberikan pengaruh. Nah, sedangkan kalau di Sumba Timur mereka tidak terlalu terpengaruh dengan Lombok dan sebagainya. Mereka banyaknya dari wilayah timur. Jadi seperti dari Maluku ke sana, ada lagi kemudian datang ke sini, ada yang dari Flores lalu menyeberang ke Sumba, begitu. Jadi alur budayanya berbeda antara Sumba Barat dan Sumba Timur, dan kemudian itu juga mendapatkan pengaruh dari ekologi seperti beda karakter beda karakter air. Iya, jadi air di Sumba Timur itu bisa menghasilkan warna merah gitu. Dengan campuran mengkudu, akar mengkudu, kemudian kemiri dan racikan-racikannya, karena airnya seperti itu sehingga merahnya pun berbeda. Gitu, dengan merah warna alam di Jawa, merah warna alam di Palue, merah warna alam di Flores, dan merah warna alam di Sumba berbeda-beda, sehingga ekologi sangat berpengaruh pada visualnya. Iya, kita sudah Panjang mengembangkan banget ya, lumayan ya penjelasan yang informatif, tapi juga menggugah juga bahwa di sana di balik itu ada unsur-unsur yang membentuknya ya, baik unsur ekologi, tapi juga ada unsur yang dibawa dari ya mungkin invasi atau apa yang dari itu ya, bisa begitu kedatangan budaya. Kedatangan atau mungkin bukan invasi, mereka maksudnya tadi hanya bisnis kan itu, atau mengenal daerah-daerah baru lalu mereka di sana berinteraksi. Nah, Bu Josephine, kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. Baik. Ya. How does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Never easy, but we try. Sometimes our happiness is captured. Somehow a time and place stand still. Love lives on inside our hearts. Selalu mau untuk belajar sesuatu yang baru, untuk berkolaborasi, dan juga pada akhirnya di ulang tahun yang sekarang ini semua sudah mencapai kinerja yang luar biasa. Kita sudah punya banyak S3,
sudah banyak penelitian, sudah banyak pengabdian, sudah banyak hibah, banyak proyek yang luar biasa. Itu akan sangat menjadi kenangan yang sangat berkesan dan saya yakin kedepannya FSRD akan jadi jauh lebih maju lagi. Saya merasakan bagaimana di setiap pekerjaan tersebut ada tantangan, sangat terasa kekeluargaannya, sangat terasa bahwa satu dengan yang lainnya saling mendukung, tidak ada yang berusaha menjatuhkan. Kami di Fakultas Seni Rupa dan Desain merasa satu keluarga. Setiap apa yang kami lakukan secara bersama, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kekeluargaan yang terjalin tidak hanya antara para karyawan saja, melainkan juga bersama dengan dosen dan juga mahasiswa. Saya rasa ini akan menjadi suatu chapter yang baru di mana kita akan bertemu dengan saudara-saudara yang sama-sama bergerak di dalam budaya yang memang menjadi dasarnya kita. Kita akan saling banyak melengkapi, banyak masukan, dan karena kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat seni dan desain, kita akan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya rasa kedepannya kita akan memulai sesuatu era yang luar biasa dengan lebih banyak lagi karya yang akan dihasilkan. Bersama-sama mendapatkan hubungan yang erat bersama dengan rekan-rekan kita yang baru dalam satu payung yang baru. Harapan untuk FHIK maju terus, semakin kompak, semakin berkibar di Maranatha dan juga Indonesia serta di dunia internasional. Saya berharap bahwa Maranatha bisa makin baik, bisa makin maju, seluruh sivitas akademikanya bisa saling berkolaborasi, saling dukung satu dengan yang lain, sehingga pencapaiannya pun akan sangat terasa luar biasa. Fakultas ini menjadi fakultas yang tangguh, yang unggul, sehingga boleh melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Selamat ulang tahun FSRD. Ya, jumpa kembali dalam segmen kedua dan kita masih bersama dengan Ibu Josephine Sriningsih, ya. Dalam kaitan ini kita membahas tentang tenun Sumba, ya. Ibu, tadi Ibu membahas ada karakteristik antara Sumba Barat, Sumba Timur yang dipengaruhi oleh ekologi, ya. Dan itu memberikan corak warna yang juga berbeda. Nah, juga saya membaca dari jenis tenun dan penggunaannya, tenun Sumba itu dibedakan menjadi tenun hinggi dan tenun lau. Nah, ini istilah teknis ya. Apa itu tenun hinggi, tenun lau ya? Iya. Nah, mohon Ibu jelaskan supaya nanti ini ada pemirsa yang juga mau beli lah. Oke, jadi promosi ya. Yeah. Jadi di Sumba itu pemakai tenun itu ada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki itu mereka mengenakan tenun berupa lembaran kain lebar, biasanya sekitar panjang 2 meter dengan lebar 1,2 meter. Itu bernama kain hinggi. Ya. Dan prosesnya ditenun dan coraknya diikat begitu. Namanya tenun ikat hinggi. Lalu kalau untuk perempuan itu namanya lau. Biasanya kita bilang itu lau pahikung gitu. Lau pahikung. Iya, lau pahikung, lau Oh, pahikung. Ya, NG belakangnya. Lau itu pahikung. artinya sarung. Sarung. Bahasa Sumba yang artinya sarung. Nah, jadi perempuan di sana mengenakan tubular, kain tubular ya, sarung. Sarung ya. Yang coraknya itu dibentuk dengan teknik pahikung. Ada yang pahikung itu istilah songket untuk Sumba. Kalau songket kan lebih ke Melayu ya, atau Sumatera juga bilangnya songket gitu. Tapi kalau di Sumba kita ada istilah sendiri namanya pahikung. Jadi berbeda dengan tenun ikat. Kalau yang saya pakai ini tenun ikat. Kalau pahikung itu dia lebih bertekstur, lalu juga ada teknik songket di dalamnya. Tapi namanya teknik pahikung dengan bahasa Sumbanya. Kira-kira begitu. Jadi dibedakan antara pria dan wanita. Kalau pria itu pakai bentuknya itu lebar, lalu diikat gitu ya? Iya, di drape namanya. Draping di bagian celananya. Jadi bentuknya bukan celana dong, Bu? Bukan. Jadi kan zaman dulu nggak pakai celana atau baju ya, semuanya dililit.
dililit gitu. Jadi Nah, kalau dililit perempuan seperti itu celana. pakai sarung. Kalau saya bayangkan sarung itu kan seperti ada ujungnya gitu kan, melingkar gitu Iya, kan. melingkar, dijahit ujungnya. Oh, dijahit Iya, kan. dijahit lurus begitu Kalau saja. saya tahu ya kalau di Jawa itu kan bukan sarung, tapi sewek ya. Oh, Iya kan? Kalau di Jawa kan saya begitu. belum riset di Jawa gimana. Saya Padahal lihat orang itu kan Jawa gitu kan bentuk sewek yang kain lalu diputar gitu dilibet lalu ya, seperti dilipet. kemben ya, Lalu diikat pakai seperti ada talinya, ada sabuk lagi ya. sabuannya gitu. Tapi biasanya sabuknya agak lebar juga gitu kan. Iya. Kalau yang saya tangkap gitu. Iya. Kan bukan, tapi kalau sarung kan enggak Bu ya. Kalau kami saya lihat sarung kalau di Jawa itu dipakai laki-laki Bu. Iya, Iya betul ya. iya betul. Misalnya dari kelompok Islam yang tradisional itu kan. Kalau sunatan itu mereka laki-lakinya justru pakai sarung. Iya, itu semenjak pengaruh Islam ya, mungkin kalau di Jawa memakai sarung. Nggak tahu itu apakah pengaruh Islam, saya kurang tahu. Iya, kalau Karena sebelumnya konteksnya di era Arab nggak kenal itu Bu. era Hindu Jawa itu masih menggunakan draping juga dililit. Dililit ya. Jadi kalau kita lihat di relief Candi Prambanan atau Borobudur, baik laki-laki maupun perempuan Perempuan itu. hanya mengenakan lilitan-lilitan kain saja. Yang mungkin ketika dilihat bentuknya seperti sarung. Begitu. Tapi dililitkan dulu Tapi kan. dililit, di drape. Kalau ini kan perempuannya justru pakai sarung. Iya, kalau ini pakai sarung. Kalau Bentuknya sarung kan batu begini, bulat. saya membayangkan ini kan lebar sarungnya. Dibeginikan langsung dibeginikan Iya. gitu ya, lalu diikat gitu kan ya Bu. Ya. Iya, pakai sabuk lagi. Ada sabunya gitu. Iya, selendang seperti itu. Oh iya. Kira-kira bentuknya Selendang. mungkin selendang ya, Iya. bukan tali lah. Iya. Nah Ibu, saya membaca jurnal Ibu itu ada satu kalimat yang menarik itu ya. Disebutkan bahwa dalam kaitan yang tadi pertanyaan saya ini. Jadi kekasan Tenun Sumba ini adalah dipengaruhi oleh faktor pariwisata dan juga unsur politik ya, dunia hiburan sebagai objek fashion. Karena itu Ibu sebutkan Tenun Sumba membentuk identitas baru. Ini yang saya akan terkesan dengan kata identitas yang baru. Iya. Apa yang Ibu maksudkan dengan identitas yang baru? Ya. Karena kalau itu misalnya dipakai pemikiran nanti kalau saya dikoreksi, bukankah di daerah-daerah lainnya juga ada kan tenunan atau pakaian asli dari kedaerahan itu, misalnya tenun Jawa, Bali, Nias, ya, Toraja, Papua dan sebagainya. Apakah juga dapat disebut dengan identitas baru? Nah, maksudnya apa yang Bu maksudkan dengan identitas baru baik. itu apa? Jadi berdasarkan riset-riset yang saya baca sebelumnya, dalam hal ini ada dari Profesor Biranul Anas, karena beliau sebagai pembimbing saya juga waktu saya masih S1 di ITB, jadi beliau ini periset tentang Pulau Sumba, begitu. Dan dia secara khusus disertasinya menceritakan tentang pengaruh tourism terhadap Tenun Sumba di Indonesia itu seperti apa. Dari yang tadinya Tenun Sumba itu sebagai identitas bangsa Sumba, Sumba itu dikenal sebagai bangsa yang memiliki raja dan beberapa kasta, begitu ya. Itu bisa dilihat dari kain yang mereka pakai. Itu sebelum tourism itu datang. Jadi untuk menunjukkan tingkat Iya, untuk kedudukan. menunjukkan tingkat dan identitas mereka sebagai orang Sumba. Tapi dengan adanya pengaruh tourism, yang pertama, orang Sumba kemudian bisa membuat kain sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tapi tetap yang mengkonsumsi kain-kain itu hanya masyarakat elit tertentu saja, yang tentunya bisa liburan ke Sumba. Di tahun itu yang mungkin Indonesia belum merdeka ya. Belum. Jadi mahal sekali ya, bisa kebayang. Orang-orang yang bisa liburan ke Sumba itu benar-benar kaum-kaum ekspatnya Eropa gitu ya. Mereka mungkin antropolog atau mungkin orang-orang kaya di saat itu gitu, saat Belanda gitu ya, yang memang liburan gitu, bukan untuk kepentingan politik. Nah, di situ mereka mendekor rumah mereka dengan tenun Sumba yang dibuat untuk mereka gitu. Mungkin mereka ada juga yang beli langsung,
Tapi bisa juga orang ini kemudian memesan corak-corak yang mereka mau untuk dibuat oleh para penenun di Sumba. Dan juga seringkali tenun Sumba itu bisa kenapa disebut identitas baru, karena kita bisa lihat seperti ada perkembangan corak terhadap pengaruh-pengaruh yang masuk tadi. Seperti ketika pengaruh politik, misalkan tenun Sumba itu dijadikan sebagai seragam untuk para pegawai negeri di Sumba. Gitu. Dan itu juga harus didesain seperti misalkan corak apa yang boleh untuk seragam, corak apa yang tidak boleh untuk seragam, sehingga itu memberikan identitas baru, bukan lagi hanya kaum-kaum yang berkasta tinggi saja yang bisa mengenakan tenun Sumba dengan beragam warna, tapi juga ternyata pegawai negeri yang berasal dari berbagai kasta juga bisa mengenakan tenun Sumba yang berbagai warna itu. Jadi sehingga memunculkan identitas baru tadi gitu. Dan untuk masyarakat luar Sumba seperti tadi misalkan turis, lalu juga masyarakat urban, perkotaan di mana udah mulai masuk ke zaman kontemporer, setelah modern, itu mereka bisa mengakses tenun Sumba dengan lebih gampang. Tourism jadi lebih murah, ke Sumba bisa terakses di bawah dengan harga 10 juta, begitu mereka sudah bisa ke Sumba, lalu bisa beli kain Sumba, dan itu bisa digunakan menjadi material-material untuk membuat pakaian untuk orang-orang modern saat ini. Tapi tetap saja, kalau yang saya amati, dan itu saya juga tulis di jurnal saya, itu hanya masuk ke ranah menengah atas, karena tetap tenun Sumba itu harganya tetap jutaan ya. Oh gitu ya Bu? Iya, tetap jutaan karena kan dibuat dengan cara yang sangat manual, dan kalau mungkin kita bisa beli selembar batik dengan harga 300.000, kalau tenun Sumba dengan pewarna alam dan kualitas bagus jarang sekali yang harganya bisa di bawah 1 juta gitu, kecuali mungkin pengrajinnya kepepet dan sangat butuh uang gitu sehingga Terpaksa mereka jual. dilepas ya. Iya, terpaksa jual murah sekali gitu. Itu ada juga kasus-kasus yang seperti itu. Tapi pada umumnya untuk kain ikat hinggi sendiri itu dijual dengan kisaran harga 3,5 juta sampai di atas 10 juta. Mahal ya Bu? Iya, dan itu bisa menjadi dekorasi untuk interior, untuk fashion gitu, dan untuk fashion-fashionnya yang menggunakan harga segitu pasti baju-baju yang harganya juga lumayan ya, yang bisa diakses oleh menengah atas juga gitu. Sehingga walaupun memunculkan identitas baru, menurut saya masih tetap berada di market yang eksklusif begitu. Ibu, kalau itu begitu mahal ya, saya membayangkan yang mengerjakan ini rakyat kecil, tapi mereka nggak pakai hasil karya mereka, lalu katakanlah itu dijual, walaupun belum ada pariwisata waktu itu, dijual kepada kelompok bangsawan, atau begitu ya? Saya kurang tahu kalau untuk sebelum ada pariwisata itu tradisinya seperti apa. Tapi mungkin kalau dulu itu belum ada sistem jual beli. Tapi memang masyarakat mengerjakan tenun untuk rajanya. Begitu. Jadi mereka tidak menjual Tapi itu. kalau rakyatnya pakai apa Bu? Nah itu Iya biasanya kan? mereka pakai yang polos, bukan yang bercorak. Oke. Untuk sehari-hari mereka pakai polos aja. Kalau untuk corak hanya untuk acara kematian, gitu, perayaan-perayaan besar. Jadi Ibu nilai memang tenun atau corak Sumba itu memang istimewa ya Bu ya? Iya, Sampai istimewa harganya sekali. sampai seperti itu ya? Iya, tapi sebenarnya itu nggak mahal. Kalau menurut saya, karena mereka dalam membuat tenun Sumba itu kan manual dengan alat tenun yang paling manual gitu ya. Cukup lama untuk membuat itu. Mungkin satu kain mereka bisa 3 bulan, 6 bulan, tergantung kerumitan Ya, corak. satu kain aja ya? Iya, Apa enggak sama Bu di semua daerah misalnya tenun dimanapun itu daerah masing-masing itu selalu mahal karena manual begitu. iya Ya. betul. Memang semuanya kan manual kan? Tapi kalau ada namanya alat tenun bukan mesin, itu bukan manual, itu udah termasuk yang lebih modern. Kalau yang manual ini kita sebut dengan istilahnya backstrap loom. Jadi backstrap loom itu
loom atau benang yang dibantu diikat di belakang punggung. Ada gambarnya di slide saya. Nah, itu mereka menenunnya itu sambil duduk dan itu diikat. Jadi mereka tidak ada alat yang seperti alat tenun mesin seperti menenun lurik dan kain tenun Jepara itu semua udah pakai ATBM. Kalau di Sumba kenapa lama? Karena mereka yaitu alatnya hanya beberapa bilah kayu atau bambu yang kemudian disusun membentuk bidang dan kemudian itu harus dimasukkan manual, dirakit manual gitu. Tapi saya kagumnya itu kok ada bisa menemukan cara berpikirnya lalu bikin alat yang Iya, teknologi. dan pada saya sangat sederhana gitu ya Bu ya. Iya, Tapi sangat kok bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa. luar biasa gitu ya. Iya, betul. Memang kagum sekali saya juga sehingga Jadi sampai sekarang tuh masih cukup banyak orang-orang Sumba yang masih bisa mengerjakan. masih. Dan tenun Sumba ini memang cukup populer di tahun 2016 ke belakang ini. Seperti dalam jurnal saya itu, kenapa saya meriset tentang tren penggunaan tenun Sumba di brand-brand fashion Indonesia dengan studi kasus tahun-tahun terbaru belakangan ini dan dipublikasi itu tahun lalu gitu. Sebenarnya risetnya udah cukup lama di tahun 2019 dan 2020 ketika awal-awal COVID ya gitu. Dan cukup banyak sekali brand-brand yang mengangkat tenun Sumba sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa tenun Sumba ini memiliki daya tarik dan juga otentisitas yang membuat para label desain di Indonesia semua mengangkat tenun Sumba. Bukan tenun yang lain. Oh gitu ya Bu. Iya. Nah Ibu izinkan saya lanjutkan ya. Tadi kan Ibu menyebutkan itu ya satu fashion berkaitan dengan fashion ya Bu ya. Nah fashion itu kalau kita kan sifatnya temporal ya Bu ya. Akan selalu dinamis ya, berubah dan berkembang gitu kan. Nah sisi yang lain kalau kita lihat dengan identitas menunjuk pada sesuatu yang tentunya itu permanen gitu ya. Nah bagaimana Bu ya antara yang saya hanya berpikir apakah tidak dimungkinkan nanti fashion yang ada di dalam tenun Sumba itu juga akan berubah misalnya dengan pariwisata yang ada ini lalu orang mencoba menyesuaikan dengan minatnya. Iya. Kan bisa terjadi kan Bu ya? Bisa. Lalu berkaitan dengan identitas itu bagaimana Bu menggabungkan antara yang temporal dengan identitas yang tentunya permanen ya Bu ya? Iya. Jadi kalau perubahan karakter visual budaya itu memang kalau di daerah itu terkesannya lama ya. Tapi sebenarnya mereka berubah dan berkembang. Seperti kalau kita lihat itu ada perubahan-perubahan dalam kecenderungan visual tenun Sumba sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Dan sebenarnya fashion di Indonesia pun berubah begitu. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama berubah, hanya yang satu perubahannya lambat dan yang satu perubahannya cepat. Karena dalam fashion itu ada yang dikenal dengan tren. Tren yang men-trigger seorang desainer untuk merubah produknya. Sehingga mereka cenderung menghasilkan produk-produk yang berbeda untuk menarik pasar agar membeli. Yang sedang tren. Iya, karena sedang tren gitu kan, Iya. kata kuncinya di situ. Nah, tenun Sumba ternyata waktu itu juga sedang tren di Indonesia, di fashion Indonesia, seperti itu. Dan mungkin sekarang sedang tidak terlalu tren, begitu. Sehingga ada masanya mungkin nanti tenun yang lain yang ngetren, gitu. Tapi sebenarnya tetap saja ada peminatnya, ya. Tapi untuk baju-baju atau produk-produk fashion yang biasanya memiliki corak dan warna yang apa ya menarik gitu ya, kayak tenun Sumba ini kan warnanya beda gitu sama tenun yang lain dan coraknya juga besar-besar. Nah itu urban itu cenderung memakainya itu ternyata tidak sering, hanya untuk acara-acara khusus aja gitu. Kalau mereka sering memakai itu Perkawinan juga pakai ya. perkawinan kadang pakai, Perkawinan, tapi kematian. tidak setiap perkawinan mereka pakai kan.
Kalau untuk masyarakat urban ya, Oh, bukan untuk masyarakat Sumba. Kalau untuk masyarakat Sumba kan ritual adat. Tapi kalau dalam fashion, biasanya market itu cenderung memakai produk yang berbeda-beda setiap acara, terutama untuk para sosialita, lalu juga public figure. Mereka ini cenderung menggunakan tampilan yang berbeda. Begitu, sehingga di Tenun Sumba sendiri, si tren ini bisa memberikan pengaruh untuk internal Tenun Sumba atau untuk kebudayaan di Sumba sendiri, tapi juga bisa si kebudayaan Sumba ini bisa memberikan pengaruh untuk produk fashion. Sebagai contoh misalkan untuk corak dengan 4 warna yang biasanya hanya digunakan oleh kasta-kasta atas, itu bisa digunakan untuk produk-produk fashion yang nilainya jauh lebih mahal juga, karena kan kainnya lebih mahal. Jadi mereka juga jual produknya juga lebih tinggi. Lalu untuk di Sumba sendiri, mungkin karena untuk kebutuhan fashion, mereka memakai benang yang berbeda dengan benang yang mereka pakai sebelumnya. Misalkan benangnya yang mereka sekarang coba, benang yang lebih halus, katunnya yang lebih halus. Kemudian mereka coba pakai benang lain seperti benang rayon atau benang lainnya yang lebih nyaman digunakan untuk fashion. Gitu. Jadi dua-duanya bisa saling berdampak. Begitu. kalau dari katakanlah ketebalan tenun Sumba itu apakah lebih tebal dibandingkan tenun-tenun yang lain? Sebenarnya cenderung sama karena benang yang digunakan juga sama seperti tenun Toraja. Itu sama dengan tenun Sumba, tenun di NTT seperti tenun Adonara, kemudian tenun di Flores, tenun di Kupang, itu mirip-mirip ketebalannya. Gitu. Tapi untuk yang mereka masih pintal sendiri benangnya, yang sekarang sudah sedikit sekali saya lihat, itu memang jauh lebih tebal karena mereka mintalnya pakai tangan, bukan beli benang dari toko lalu mereka tenun. Gitu. Jadi mereka benar-benar menanam kapas, panen kapas, mereka pintal jadi benang, sehingga tenunnya tidak rapi seperti ini, gitu ya. Tapi tenunnya ada yang tebal, ada yang tipis, gitu, tergantung pintalannya mereka. Apakah dengan tuntutan produksi, terus kemudian dibikinlah satu alat modern gitu untuk menggantikan yang manual? Apakah sudah sampai seperti Oh banyak, tapi tidak digunakan di Sumba. Oh, sudah digunakan. Maksudnya digunakan di mana itu? Di Bandung. Di industri tekstil. Industri tekstil ya. Iya. Wah, segera ya. Ibu, kita telah membahas dalam segmen kedua ini dan kita akan lanjutkan segmen ketiga ya setelah informasi yang satu. How does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Never easy, but we try. Sometimes our happiness is captured. Somehow a time and place stand still. Love lives on inside our hearts. Selalu mau untuk belajar sesuatu yang baru, untuk berkolaborasi, dan juga pada akhirnya di ulang tahun yang sekarang ini semua sudah mencapai kinerja yang luar biasa. Kita sudah punya banyak S3, sudah banyak penelitian, sudah banyak pengabdian, sudah banyak hibah, banyak proyek yang luar biasa. Itu akan sangat menjadi kenangan yang sangat berkesan dan saya yakin kedepannya FSAD akan jadi jauh lebih maju lagi. Saya merasakan bagaimana di setiap pekerjaan tersebut ada tantangan, sangat terasa kekeluargaannya, sangat terasa bahwa satu dengan yang lainnya saling mendukung, tidak ada yang berusaha menjatuhkan. Kami di Fakultas Seni Rupa dan Desain merasa satu keluarga. Setiap apa yang kami lakukan secara bersama, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kekeluargaan yang terjalin tidak hanya antara para karyawan saja, melainkan juga bersama dengan dosen dan juga mahasiswa.
Saya rasa ini akan menjadi suatu chapter yang baru di mana kita akan bertemu dengan saudara-saudara yang sama-sama bergerak di dalam budaya yang memang menjadi dasarnya kita. Kita akan saling banyak melengkapi, banyak masukan, dan karena kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat seni dan desain, kita akan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya rasa kedepannya kita akan memulai sesuatu era yang luar biasa dengan lebih banyak lagi karya yang akan dihasilkan. Bersama-sama mendapatkan hubungan yang erat bersama dengan rekan-rekan kita yang baru dalam satu payung yang baru. Harapan untuk FHIK maju terus, semakin kompak, semakin berkibar di Maranatha dan juga Indonesia serta di dunia internasional. Saya berharap bahwa Maranatha bisa makin baik, bisa makin maju, seluruh sivitas akademikanya bisa saling berkolaborasi, saling dukung satu dengan yang lain, sehingga pencapaiannya pun akan sangat terasa luar biasa. Fakultas ini menjadi fakultas yang tangguh, yang unggul, sehingga boleh melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Selamat ulang tahun FSRD. Ya, kita akan lanjutkan segmen ketiga, segmen terakhir. Dan kita masih membahas tentang satu karya seni tenun Sumba bersama dengan Ibu Josephine. Nah, Bu Josephine, dalam jurnal Ibu sebutkan menurut teori morfologi estetik, ya, fokus kajian diarahkan ke produk sisi psikologi dan sosiologi seni serta individu yang membuat dan menggunakannya. Ya. Mungkin kita perlu dibantu, ya, supaya kita makin familiar dengan kata morfologi estetik. Ya. Itu bagaimana, Bu? Dan kajiannya itu bagaimana? Ya. Jadi di jurnal ini saya dibantu oleh teori dari Thomas Munro tentang morfologi estetik. Jadi ini ilmu tentang kajian estetika yang meneliti bentuk-bentuk visual itu dari karakter yang ada di dalam visual tersebut. Dan itu bisa beda-beda. Kayak misalkan dalam fashion, aspek visualnya seperti apa, dalam interior aspek visualnya seperti apa, dan itu kita klasifikasi dengan sangat detail sekali gitu. Jadi dalam fashion, misalkan kajian morfologi estetik yang kita lihat adalah tampilan estetika yang bisa kita lihat dari mata, dari kita raba, seperti itu. Misalkan warna, aspek jenis warna yang digunakan, kemudian siluet, busana, kemudian cutting atau potongan busananya, lalu kemudian detail corak yang digunakan, ada corak apa saja, lalu kemudian bagaimana cara desainer mengorganize atau mengkomposisikan corak, itu juga bisa menjadi aspek dari morfologi estetik. Dan juga yang terakhir itu adalah corak-corak apa yang paling sering muncul gitu ya. Kalau tadi cara mengorganize corak, ini coraknya apa saja yang muncul dan itu seberapa sering gitu. Dan itu kita tandakan seberapa sering warna ini muncul, seberapa sering corak ini muncul gitu. Dan kita melakukan riset terhadap 77 objek baju atau 77 objek looks fashion yang kita analisis dengan kajian teori morfologi estetik dari Thomas Munro ini. Bu, biasanya kalau estetika morfologi itu kan bentuk-bentuknya itu ya, Bu ya. Iya, itu bentuknya. Bisa dipengaruhi oleh alam ya, bisa oleh alam, oleh atau mungkin binatang yang menjadi favorit gitu ya. Iya. Mungkin Sumba kuda gitu kan. Iya. Kalau di China naga begitu kan. Atau apa burung merak seperti itu. Kalau Sumba kira-kira morfologinya ke arah yang mana ya, Bu ya? Kalau Sumba, jadi berdasarkan riset terhadap 77 busana itu, corak yang cukup sering muncul itu yang pertama seperti corak geometris, karena itu hampir selalu ada di setiap kain. Dan kalau Maksudnya untuk geometris yang maksudnya geometris itu seperti corak garis gitu. corak bentuk segitiga. Oh, gitu. Sebenarnya mungkin bukan segitiga, tapi di Sumba atau di tempat-tempat lain di Indonesia, kita bilangnya bunga jagung ya. Atau juga ada pucuk bambu atau pucuk rebung. Gitu, yang mereka lihat keseharian di Sumba. Kalau untuk corak hewan, mereka ada udang, kemudian ada rusa, kemudian
ada corak burung kakatua juga gitu, dan itu lumayan sering muncul di Sumba, sehingga lumayan sering muncul juga di pakaian. Tapi untuk corak yang lebih sering muncul itu lebih ke corak-corak rusa gitu. Rusa ya justru. Iya, rusa. Dan sebenarnya mereka juga ada naga. Karena ada pengaruh dari China juga, bangsa Cina juga datang Oh ke gitu ya. Sumba. Jadi naga ini pun juga Iya, betul. menginspirasi gitu Dan ya. selain naga juga ada corak buaya dan juga corak udang tadi sudah ya. Lalu corak-corak ikan seperti itu, karena kan Sumba dikelilingi oleh laut gitu. Jadi mereka banyak memancing seperti itu atau sebagai nelayan gitu, dan udang dan ikan-ikan juga sering menjadi corak di Sumba. Katak juga. Oh. Jadi apa yang mereka lihat itu mereka tenun. Ya itu ya, bayangan saya Iya. kan gitu ya. Apa yang kita jumpai sehari-hari Iya. itu yang kemudian muncul dalam morfologinya itu Iya, ya. betul. Baik, baik. Ibu, ini Ibu menyebutkan objek desain itu kan objek yang spasio-temporal, Iya. ya, merepresentasikan manifestasi konkret dari fenomena budaya. Nah, begitu pula dengan objek dalam fashion yang merupakan dekorasi penghias tubuh, ya. Lalu ada 3 peran estetika ya. Jadi mungkin kita dikulik sedikit lah tentang apa itu. Wah, jadi kuliah fashion nih. Sedikit estetika. Iya. Ya, Jadi dalam studi tentang apa ya namanya, visual, terutama fashion dan keberadaannya di masyarakat itu ternyata dia itu memiliki 3 aspek atau peran estetik. Yang pertama itu adalah aspek-aspek yang disebut dengan tangible, aspek yang kita bisa lihat tadi secara morfologi estetik, seperti bentuk, warna, bahan materialnya, reka bahannya, teksturnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana si fashion ini kemudian bisa masuk dan menjadi tren di masyarakat tersebut atau di pasar tersebut, sehingga dia sudah diadopsi oleh pasar. Ada trennya di situ. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika si produk ini sudah bertemu dengan pasar sehingga dia digunakan kembali oleh pasar dengan gaya mereka sendiri. Sehingga kadang kalau kita lihat, oh mungkin baju yang dipakai sama, tapi gaya tampilannya bisa beda. Karena mungkin padu padan bajunya bisa beda. Yang satu mungkin atasannya yang sama, tapi bawahannya satu pakai celana jeans, yang satu pakai rok gitu ya. Jadi kan tampilannya beda. Nah, itu sudah dipengaruhi oleh personal style dari si market yang mengenakannya. Nah, itu adalah aspek yang ketiga. Jadi dalam fashion tetap pengaruh subjektivitas dari user itu berpengaruh terhadap eksistensi fashion di sebuah tempat. Begitu. Nah, itu adalah 3 peran estetika Jadi misalnya, dalam fashion. Walaupun tenun Sumba karena ini sedang ngetren, lalu oleh orang-orang Tionghoa pada waktu Imlek dipakai modelnya seperti Cheongsam gitu. baju Cheongsam gitu bisa. ya Bu ya. Jadi bisa beda-beda. Bisa gitu kan. Sedangkan untuk orang Barat gitu, misalkan orang Inggris gitu ya, bisa pakai blazer, jas atau shawl seperti ini gitu. Itu style-style western begitu. Jadi tergantung gimana personality yang pakai. Itu saya kira menarik ya. Saya belajar itu ya. Dari pertama adalah dari teksturnya, Iya, dari gitu. tangible aspeknya. Tangible aspeknya. Iya, yang terlihat. kedua itu adalah tren yang sedang berkembang. Dari tempat itu seperti yang apa. ketiga berkaitan pada personalnya. Personalitasnya yang memaknai dari Iya. yang sedang tren itu ya. Iya. Itu dalam fashion. Fashion ya. Iya, mungkin berbeda dengan desain-desain yang lain ya. Tapi saya berapa kali Bu menonton fashion show-nya Oh, Evolusia. Evolusia. Oh, harusnya ketemu saya, Pak. Oh gitu? Karena saya ketuanya. Wah, lah Ibu apa namanya? Sibuk di belakang layar mungkin gitu ya. Okay. Kalau saya sebagai undangan duduk depan, saya bersyukur diizinkan duduk di depan untuk menikmati itu ya. Iya, hasil-hasil kreasi dari anak-anak itu ya. Nah, Ibu izinkan saya lanjutkan ini ya. Dalam penelitian disebutkan adanya analisis busana ya, yang dibagi ke dalam 2 tahapan. Ada tahapan pertama disebut tahap
deskripsi, dan tahap kedua adalah pengkategorian ya, supaya lebih spesifik ya. Yang mau bantu ini juga supaya nanti ada gambaran yang lebih utuh tentang vision. Silakan Ibu. Iya, jadi dalam metode yang dilakukan dalam riset dalam jurnal ini itu lewat morfologi estetik kita itu membuat seperti pengkategorian ya awalnya. Nah, dari pengkategorian dari 77 busana itu kita kelompokkan berdasarkan aspek-aspek morfologi estetik apa. Nah, dari situ kita kelihatan pattern-nya. Jadi karena setiap kolom itu nanti ada titik, sehingga kita bisa lihat mana paling banyak titiknya, itu yang paling sering muncul kan. Nah, dari situ kita bisa membuat deskripsi pertama terhadap, misalkan berdasarkan unsur siluet. Deskripsi pertama yang paling sering muncul adalah siluet yang longgar, lurus, dan sebagainya. Mungkin dari segi warna yang paling banyak muncul seperti biru, merah, hitam, dan putih gitu ya. Nah, itu deskripsi pertama. Baru deskripsi apa yang muncul. Nah, deskripsi analisis yang kedua adalah dari deskriptif itu tadi kita analisis apa sih kemudian yang dibalik dari warna itu tadi, pemaknaannya seperti apa, lalu kemudian kecenderungan pasarnya itu lebih suka warnanya ke arah mana, dan implementasi di bajunya itu seperti apa, itu kita bahas dengan lebih detail di tahap analisis yang kedua. Sehingga tidak hanya bisa sekali tahap analisis saja, karena belum selesai. Di tahapan pertama itu baru sebatas seberapa sering muncul, warna apa yang muncul, tapi ketika tahap yang kedua sudah masuk dengan penjelasan yang lebih detail, bisa dikaitkan dengan pemaknaan, bisa dikaitkan dengan tren luar juga mungkin. Seperti itu. Ya, baik Bu. Ya, lumayan lah. Saya juga walaupun sudah sedikit menangkap itu apa yang menjadi tren atau gaya di dalam pembelajaran ya, proses pembelajaran di fashion. Ibu, saya lihat itu dalam fashion ya, atau juga dalam jurnalis, warna ya Bu ya. Itu paling sering digunakan, ada satu warna-warna yang dominan gitu ya Bu ya. Iya. Ya, Ibu sebutnya tone warna yang terdapat dalam tenun Sumba. Biasanya ada putih, hitam, merah, dan biru. Ya. Saya lihat itu hampir sama dalam tenun-tenun yang lain kok hampir sama. Apakah memang kecenderungan warna ini memang universal atau padahal kan tadi Ibu bilang kan dipengaruhi oleh ekologi tadi. Iya, memang ekologi itu kan persebarannya juga universal ya. Jadi universal di Indonesia maksudnya. Seperti ekologi di Sumba itu kan sangat dipengaruhi oleh Australia, angin dari Australia gitu, sehingga mungkin ada yang bilang kesamaan antara corak Sumba dengan corak aborigin. Ada mirip-miripnya gitu. Jadi sehingga bisa dilihat kalau ekologi itu memiliki pengaruh terhadap visual gitu. Nah, untuk warna-warna sendiri yang paling sering muncul itu kan merah, biru, hitam, dan putih. Itu adalah warna dasar yang mereka bisa buat dari pewarna alam. Karena tanaman itu yang mereka punya di sana. Jadi mereka bisa create warna merah dari mengkudu, mereka bisa create warna biru dari indigo, warna hitam dari percampuran keduanya dan dicampur juga dengan kemiri. Lalu warna putih yang memang dasar benangnya yang tidak diwarnakan gitu. Tapi itu juga memberikan pengaruh besar terhadap bahasa di Sumba. Seperti kalau warna biru itu dikenal dengan kaworu ya. Kaworu itu artinya biru. Dan kalau merah itu biasanya disebut dengan kombu. Jadi kita kalau bilang hinggi merah itu bilangnya hinggi kombu. Kalau bilang hinggi biru itu bilangnya hinggi kaworu. Gitu. Dan karena tanaman indigo dan mengkudu mungkin sudah ada lama di Sumba, itu harus studi lagi apakah itu spesies endemik atau bukan, tapi saya rasa indigo bukan endemik Indonesia ya, mungkin dibawa ke Sumba. Nah itu pasti sudah lama sekali ada di Sumba, sehingga itu sudah masuk ke dalam bahasa di sana, seperti itu. Saya lihat kok tidak ada warna kuning gitu. Iya, betul, mereka tidak mengenal warna kuning. Ya, kalau saya lihat di Bali itu kan banyak kuning ya, betul ya? Kuning dan emas. Kuning emas kan gitu ya. Iya. Apakah memang, saya tanya di Sumba itu memang alamnya itu tidak ada yang ke
warna Mungkin kuning. mereka tidak bilang itu kuning ya, tapi mungkin coklat ya, lebih ke coklat. Kuning dengan coklat beda ya. Iya, kalau alam di sana itu seperti Tentunya sabana itu kan coklat ya. coklat. Coklat itu kan menunjukkan tanah ya, itu mereka. Tapi kalau kuning Iya, itu kan beda ya, bukan coklat ya. iya, nggak ada kuning, Nggak ada ya. nggak ada. Dan kuning itu pewarna sintetis. Kalau di dalam itu memang kuning itu Kuning itu aslinya nggak ada ya. mungkin kalau pewarna alam itu dari kunyit. Tapi kan kuning kunyit itu tidak seperti warna kuning yang Bali ya. Kalau Bali itu kan sudah pewarna sintetis yang kuningnya bright banget gitu. Tapi kalau kuning-kuning di awal itu warna-warna yang dari kunyit sehingga cenderung ke arah coklat muda gitu. Mungkin bilangnya turmeric ya. Termasuk ungu juga kan nggak muncul ya. Iya, kalau ungu ada. Ungu ada, itu Ada ya. percampuran merah dan biru. Oh, ini ada ya Iya, dicampur mereka ya. bisa hasilkan warna ungu dan kuning itu sebenarnya jarang karena mereka mungkin lebih ke orange. Kalau kuning mereka ada, tapi setelah masuk warna kimia. Ya. Saya tanya gini karena di gereja pun juga mengenal warna liturgis. Oh iya, iya ada warna Iya kan, liturgis. ada warna liturgis kan. Ada warna hitam untuk biasanya Jumat Agung. Iya. Ada warna Sebentar ungu. lagi Jumat Agung. Ungu ini bisa Advent, bisa sekarang ini Prapaskah gitu Iya. kan. Kemudian juga ada warna hijau. Iya. Hijau itu matahari biasa. Dan warna putih. Lalu warna merah untuk Pentakosta. Iya, kalau warna-warna seperti itu mereka mengenal, tapi setelah masuk ke budaya yang lebih modern, seperti pewarna kimia. Sebelum ada pewarna kimia hanya itu saja. Ya. Kan mereka rata-rata kan Kristen gitu kan. Iya. Jadi kan memperhatikan warna tahun liturgi juga gitu. Iya. Oh iya, dan sering juga saya lihat kalau untuk baju-baju pastor di sana itu si stolanya itu pakai tenun sumba. Jadi mereka buat seperti corak burung merpati, hosti dan salib itu ditenun. Oke. Ya. Menarik juga sih Ya. untuk pastor-pastor di sana. Nah, Ibu, kita sudah di bagian akhir. Saya pinginnya tanya banyak, tapi kan waktu membatasi kita. Nah, silakan Ibu menyampaikan closing statement. Closing statement saya mungkin ada 2 ya. Untuk khususnya yang pertama untuk desainer mungkin ya, tidak hanya fashion designer, tapi juga desainer-desainer yang lainnya. Ketika kita mengambil suatu objek budaya yang mau kita angkat ke dalam produk desain kita atau kita mau ulas itu, mungkin kita juga harus memperhatikan seperti sosial masyarakat tempatnya seperti apa. Apakah mereka welcome dengan itu atau tidak? Apakah kemakmuran mereka sudah baik atau tidak gitu. Mungkin kita bisa spare dari sebagian keuntungan penjualan desainnya untuk pembangunan masyarakat-masyarakat di daerah. Karena bagaimanapun inspirasi itu datangnya dari mereka gitu dan mereka memiliki andil besar terhadap karya yang kita buat gitu. Lalu yang kedua untuk yang lebih umum, mungkin saya harap dengan adanya riset-riset di Indonesia yang semakin banyak mengangkat lokalitas budaya daerah, saya harap kemakmuran di daerah-daerah di Indonesia bisa lebih terangkat. Dan mereka bisa jadi lebih dikenal. Kita bersyukur bahwa di negara kita, yang adalah Nusantara itu kaya dengan budaya, dan mereka adalah juga pelaku dari budaya itu sendiri, ya. Maka mereka juga mengkreasi, ya. Terus kita kadang-kadang ini sebagai orang yang memanfaatkan, gitu kan. Tapi kadang-kadang aneh, yang memanfaatkannya lebih kaya daripada si pelakunya, kan gitu kan. Nah, itu tidak boleh terjadi, ya. Ya kalau bisa seimbang lah, bukan. Iya, betul. Semua mereka juga terangkat, semuanya terangkat, ya. Semua budaya pada intinya adalah mengangkat martabat dan harkat manusia. Demikian Ibu, terima kasih Bu Josephine atas ulasan dan hasil penelitiannya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak Pendeta juga. Pelayanan Ibu ya. Izinkan saya mengakhiri dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami telah belajar banyak dari Bu Josephine tentang bagaimana sebuah estetika
yang boleh dibangun dalam Tenun Sumba. Tuhan memberkati seluruh riset dan passion, antusiasme yang Tuhan tanamkan pada Bu Josephine, sehingga melalui karya-karya Bu Josephine, Tuhan makin memakai menjadi satu media yang juga untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Sumba dan juga masyarakat dimanapun berada. Bapak, kami serahkan tugas Bu Josephine ke depan, baik sebagai dosen dan juga sebagai peneliti, agar Tuhan melindungi setiap langkah kehidupan dia. Kami serahkan Bapak, Bu Josephine, dan setiap kami dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hello guys, welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan, di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you.